2555142. Nama saya Imelda Destorus dengan NPM 2555123. Nama saya Katrina Priani Silitonga dengan NPM 2551144. Nama saya Nathan Sembiring dengan NPM 2551127. Nama saya Sigrak Al-Fakir dengan NPM 2551110. Kami dari kelompok 7 di sini mata kuliah hukum adat yang dibimbing oleh Miss Widya Fitri. Pada video vlog kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara mengenai pernikahan adat. Halo Pak Tua. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Tua. Gimana kabarnya Pak Tua? Sehat walafiat. Sehat ya. Saya Imelda Pak Tua dari Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum. Mau bertanya tentang seputar pernikahan di adat Batak, Toba. Oh ya, Bapak boleh, Pak Tua boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? oh boleh. Nama Tua. Saya Situmorang, tokoh adat Situmorang Sekolah Batam. Saya sudah di Batam dari 92, berkeluarga tahun 96 sampai sekarang. Yang sudah banyak pesta adat Batak itu yang saya sudah hadiri, bahkan saya yang menjadi pelaksana di sana. Sudah lumayan lama juga ya Pak Tua? Berarti sudah pasti paham lah dengan pernikahan adat Batak. Paham? Baik. Berarti langsung saja saya ingin bertanya. Pertama-tama tuh apa sih tahapan utama dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak dari awal hingga selesai yang Pak Tua ketahui? Pernikahan adat Batak itu dari awal itu satu keluarga inti harus rembuk dulu. Dalam bahasa Batak itu disebut padostahi. Dia harus satu visi dan misi dulu, satu keluarga kecil. Kalau dia ramai di Batam ini boleh menjadi 20 orang, kalau tidak pun di bawahnya. Baru Kalau di kampung dia pasti ramai. orang ya? Jadi hasil mufakat yang dari sini dibawa ke jenjang berikutnya. Nah, Aja Pak. itu namanya Tonggo Raja. Tunggu aja. Nah, di sana para raja-raja kuak-kuak semua sudah diundang. Raja-raja Ya, ada raja dari pihak perempuan, dari pihak istri, dari pihak suami, dari pihak mamak istri, dari pihak mamaknya si suami, dari kampung itu sendiri, Raja Huta namanya. Jadi harus dihadirkan. Secara umum kalau orang Batak dia Kristen harus ada juga dari pihak gereja, karena berkaitan jam berapa pemberkatan di gereja. Ada 2 tahap, itu martupol dan pemberkatan. Pihak gereja harus tahu. Martupol itu apa Pak? Martupol itu harus dipastikan oleh pihak gereja si laki-laki tidak mempunyai pacar yang lain kecuali calon. Pihak gereja juga harus memastikan pengantin perempuan tidak punya pacar yang lain kecuali calon itu sendiri. Itu namanya martupol dalam bahasa Batak. Setelah lewat tahapan itu, baru dia naik jenjang lagi. Biasanya 1 atau 2 minggu lagi, disitulah akan terjadi pemberkatan. Sampai situ aja berarti Pak? Ada lagi? Ada masih panjang sampai masih ke panjang pestanya. lagi ya. Itu tahapan yang harus dilalui. Tentu ada juga satu, kalau istilah nasional juga melamar atau pemberian mahar. Kalau di Toba itu disebut itu marhaba sinamon. Kalau di Simalungun itu disebut parumah parsahapan. Beda gitu? Memberi partadin. Ini redaksinya yang beda. Tapi ritualnya juga beda, tapi tujuannya satu. Kalau di Karo itu MBS, berebelo selembar, itu sama juga semua, tapi ritualnya beda. Tujuannya sama, ritualnya beda. Setelah tahapan, dan itu dilakukan dalam rumah. Kalau adat Batak itu, hal yang dari rumah dibawa ke halaman. Pulau siap jauh dibuat ke halaman. Dalam Memang ada berarti ya di... ya tahapannya harus begitu.
setelah itu deal semua, dalam hal melamar itu, disitulah dibahas semua tentang hal teknis pelaksanaan pesta ini. Harinya kapan, jamnya, tempatnya di mana, pemberkatan di gereja mana, jam berapa ke gedung, jam berapa selesai, ritual di gedung macam mana, disitulah semuanya itu dibahas. Itu seputar kalau perkawinan orang Batak. Secara singkat itu penjelasannya. Terus kalau contohnya kayak adatnya di dalam itu gimana, Pak? Kalau adat Batak Pas Toba itu, nikahnya. ya dalam cara duduk sudah boleh kita lihat gambarannya. Biasanya itu berhadapan, pihak laki-laki di sebelah kiri, contoh, pihak perempuan pasti di sebelah kanan. Perempuan yang nikah ya, itu yang disebut dengan pihak. Mereka itu saling berhadap-hadap. Dan di sanalah dilakukan pembicaraan tentang hal-hal adat. Biasanya itu pembicaraan itu makan waktu sekitar 1 jam. Setelah 1 jam baru masuk ritual mangulosi namanya, yang memberikan dua restu lewat ulos ini tadi. Dua wadahnya kan ulos, tapi duanya yang perlu. Terus apa makna dari ulos tersebut, Pak, dalam pernikahan adat? Oh iya, makna ulos dalam adat Batak itu ada 2 bagian besar. Dalam hal perkawinan, ulos itu diartikan memberikan berkat kepada yang menerima, mengulosi di bawah tutur. Kalau dalam hal sosiologi adalah hubungan kekerabatan. Dalam ritual adatnya disebut ini masuk dalam kategori antropologi. Sosiologi antropologi itu hampir sejalan. Pada tahun 80-an buku itu masih satu ketika saya SMA, pelajaran sosiologi antropologi. Jadi sosiologi itu ada 2, memberi ulos kepada tutur di bawah kita itu memberikan berkat, memberikan ulos itu kepada yang di atas itu memberikan doa, harapan, ataupun ucapan selamat, ataupun menunjukkan kasih sayang. Contoh, ketika Presiden Megawati dulu ke Medan, diulosi dia. Ketika Presiden SBY ke Medan, diulosi juga. Presiden Jokowi ke Tanah Karo waktu Gunung Sinabung meletus, diulosi juga. Itu bukan memberikan berkat ke bawah tutur, ke atas, tapi itu penghormatan, kasih sayang, respektif. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada 2 bagian tentang hal pemberian ulos. Lalu dalam hal pernikahan 100% dia memberikan berkat, karena masih diyakini dalam adat Batak itu perwakilan Tuhan memberikan berkat adalah hula-hula. Hula-hula itu adalah pihak dari perempuan, pengantin perempuan, itu namanya hula-hula. Lalu diberikanlah kalau adat Toba pertama kepada orang tua si pengantin, itu yang disebut dengan ulos pasaro. Yang kedua baru ulos pengantin, yang ketiga ulos pamarai setingkat dengan bapak pengantin, yang keempat itu ulos mandokol setingkat dengan pengantin, boleh tapi harus laki-laki. Yang kelima itu ulos sibut tiapan, ini dari pihak perempuan saudara bapaknya. Sekitar 20 tahun yang lalu di TPRI ada seminar adat Batak, hanya 5 ulos resmi di adat Batak Toba. Itu yang tadi pamarai, ulos pengantin. Saya ulangi, yang pertama dari orang tua adalah pasamut, baru ulos pengantin, baru pamarai, baru simatokon, baru siwitiakam. Ini resmi. Kalau ada pun yang membuat 7, karena bilangannya harus ganjil, kalau ada pun 7, 9 atau 11, itu sudah masuk sekunder. Ini primernya 5. Nah,
5 pun sudah sah. Belum lagi kalau kita tarik ke belakang, dulu zaman opung saya, kakek saya, buyut saya, urus hanya 1, orang tuanya pun nggak dapat. Nah, lalu berkembang ke bawahnya menjadi 2. Naik gitu. Nah, orang tuanya sama pengantin. Sekarang menjadi banyak, menjadi 5. Dan sampai sekarang belum ada perkembangan yang resminya, masih 5. Masih 5. Menurut Pak Tua, kenapa peran keluarga besar sangat penting dalam pernikahan adat Batak? Oh, itu udah pasti. Kalau peran keluarga besar untuk sebuah hajatan itu sudah pasti. Karena dalam hal adat Batak itu terkenal dengan istilah tapak nado tajam nari menitahi bubur. Persatuan adalah kekuatan yang besar. Kalau mereka tidak bersatu, macam mana boleh melakukan suatu hajatan yang besar? Nah, ataupun dalam hal istilah Batak lagi, dang tartuhuni sahalak terdingdingan. Nah itu, dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin orang boleh memikul beban yang sangat besar. Nah itu, dalam arti umum. Itu makanya perlu peran-peran keluarga di dalam hal ritual adat itu sendiri. Terus apa peran hula-hula dengan dongan tubuh dan boru dalam acara pernikahan adat Batak menurut Pak Tua? Oh ya, yang pertama tadi dongan tubuh itu artinya dalam bahasa Indonesia satu rumpun satu darah lah, karena orang Batak itu menganut garis keturunan patrilineal, keturunan garis dari kaum Batak, lalu disebutlah itu marga. Dongan tubuh itu satu marga. Fungsi orang ini memberikan dukungan, itu nomor 1, memberikan dukungan, baru baik materi maupun buah-buah pikiran, bagaimana biar terlaksananya pesta ini, itu nomor 1. Yang kedua tadi dari hula-hula. Hula-hula ini yang mana satu dulu, hula-hula yang mengawinkan anak ataupun pihak perempuan ini juga hula-hula. Tapi yang jelasnya, hula-hula itu diyakini dalam adat Batak adalah perwakilan Tuhan yang memberikan doa untuk menerima berkat. Itu kayak tulang ya Pak? Ya, tulang. Nah, karena hula-hula itu menjadi 4, tulang menjadi 4. Yang pertama dia, maaf, simatua tulang bona niari. Ini 4 tingkat ya. Kalau dalam adat Batak. Berarti tulang itu udah tertinggi Pak? Enggak, paling tinggi dia bonaniari. Tulang juga semuanya. Ini tulangnya opung, ini tulang bapak, gitu kan. Jadi 4 tahapan. Yang ketiga tadi pertanyaannya, apa fungsi dari boru? Nah, boru itu adalah pihak perempuan dari keluarga inti itu sendiri. Anaknya perempuan kawin sama siapapun, ini yang disebut dengan boru. Dan ini yang akan menjadi pelaksana dalam hal mengerjakan setiap detil-detil pekerjaan pesta itu sendiri. Persiapan tempat, apabila perlu pembersihan, menyapu, ini tugas orang itu. Menyusun kursi, mendirikan tenda, memasak makanan. Kalau di kampung halaman, ini masih memasak secara gotong royong. Nah, kalau di perkotaan sudah ada istilah catering. Di kampung halaman belum ada itu. Nah, belum lagi mencari kerbaunya, semuanya orang itu yang menyediakan. Hal-hal apapun itulah tugas guru. Makanya sangat penting tugas guru dalam hal pesta ritual. Gimana kalau contohnya seperti si cowok ini bukan maunya di si cewek nikahnya Pak Tua, kayak di kampungnya si cewek itu bisa? Oh bisa, itu namanya sitobol. Sitobol itu pihak laki-laki yang memberikan mahar, namun pestanya di pihak perempuan. Nah, di adat Karo memang wajib itu 100%. Di Toba itu tidak wajib. Justru yang wajib kalau di Toba itu di pihak paranak. Nah, di pihak laki-laki pesta. Namun apabila boleh bergeser dari pihak laki-laki menjadi di tempat pihak perempuan boleh. Itu setelah mereka berdiskusi, lalu dalam bahasa adat Toba itu sangat mengalami dosa. Tidak ada yang boleh melawan kesepakatan
orang nggak mau, tapi rata-rata mereka kayak bilang nggak apa-apa. Tidak Tapi boleh. tetap nggak boleh. Yang boleh memutuskan masalah tempat tadi sebenarnya kedua pihak itu. Kedua pihak. Iya. Kalau pihak laki-laki berkeras harus di tempat dia, si perempuan harus mengiyakan. Karena memang begitulah adat itu dimulai dari dulunya. Tapi banyak sekarang ini di pihak perempuan. Tapi setelah orang itu sepakat itu tidak mungkin ujuk-ujuk langsung. Dia harus membangun komunikasi dulu, baru mereka boleh memutuskan hajatan itu, pesta itu dilakukan di mana. Menurut Pak Tua, apa yang dimaksud dengan sistem marga dalam pernikahan adat Batak? Marga itu sangat penting. Itu menunjukkan siapa satu klan itu. Dalam satu buku yang saya baca, marga itu asal usulnya ada dari nama, ada dari gelar, ada dari tempat tinggal. Nah, kalau saya marga Situmorang langsung nama maupun kami Tumorang. Nah, kalau marga dari gelar ya banyak. Gelarnya siapa, contohnya di Bangarna itu gelar itu. Nah, bukan gift name. Nah, kan? Ada gift name, ada gelar, nah, kan? Name it. Itu kalau bahasa Inggris kan dinamai, nah, kan? Jadi yang ketiga itu ada dari tempat tinggal, di Baturuan. Tempatnya agak di bawah, di Baturuan. Nah, itu menjadi marga. Asal usul marga. Saya baca dalam satu buku tentang adat Batak juga. Kak Pak Tua ini baca bukunya. Ya, saya kesempatan karena saya pelaku adat Batak, saya harus mengupdate juga. Panas, keren banget Pak Tua. Oke, lanjut ya Pak Tua. Mengapa dalam adat Batak tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama? Oh iya, dalam adat Batak itu kalau kawin dalam satu marga itu disebut incest. Incest, kawin sedarah. Iya. Iya. Lalu itu dipantangkan Iya. dan sangat dipantang. Biasanya kalau ada orang yang melawan aturan dan peraturan ini, orang pun nggak datang ke pesta itu. Jadi hukuman adat dan hukuman sosialnya dapat. Tapi tetap bisa berjalan nggak ada? Ya mungkin kalau nasional boleh. Contohnya pergi ke Gua boleh. Kalau adatnya berarti nggak ada? Adatnya tidak akan ada orang yang akan datang ke situ. Artinya orang-orang satu marganya pun tidak akan setuju. Nggak mungkin burungnya menjadi mantunya. Nggak ada cerita itu. Nggak mungkin anaknya menjadi mantunya juga, menantunya. Nah, itu nggak mungkin. Itu makanya sangat-sangat dilarang perkawinan satu marga. Jadi sanksinya kayak di Ya, orang tidak datang ke pesta itu. Lalu boleh dikatakan 99% orang masih mengikuti peraturan itu. Tidak ada kawin saudara satu marga. itu kalau katanya saya dengar-dengar kalau nikah kayak gitu kan Pak, turunannya bakal cacat. Itu benar nggak sih? Kalau itu sudah masuk dalam ilmu metafisika namanya. Metafisika. Iya. Berarti bukan nggak ada dibilang di adat Ya. Batak. Ilmu metafisika itu lebih umum orang mengenalnya mitos. Mitos ya. Nah, itu. Itu berarti mitos ya? Ya, karena kita nggak berani menghakimi Oh. loh, ya kan? Kirain memang begitu Pak. Ketepatan kita kan Kristen. Iya sih. Jadi Paulus mengajarkan jangan kau menghakimi agar kau tidak dihakimi. Betul. Nah, jadi kita jangan menghakimi. Iya betul Pak. Aduh. Terus apa sih yang membedakan pernikahan adat Batak dengan pernikahan adat daerah lain setahu Pak Tua di Indonesia ini? Oh, jelas beda ya. Pernikahan adat Batak itu nomor satu. Orang Batak begitu lahir ke dunia ini dia punya pasangan. Itu yang disebut dengan pariba. Baik. Nah, Itu awal mulanya Pak Tua. ya, punya pasangan. Mungkin di adat lain, di suku lain belum ada begitu.
Lalu yang punya hak nanti Imelda Bonsitorus, yang punya hak sama Imelda itu Paribannya. Nah, jadi ketika nanti anak namborunya Imelda mangoli kawin dengan perempuan marga lain, dia akan permisi kepada bapakmu. Berarti harus izin gitu. Nah, contohnya sama boru Situmorang lah. Kalau nanti namborumu sama namborumu, dibawalah anaknya. Dia akan ngomong sama orang tua Imelda. Ito eda deremu lo manguli boru Situmorang. Ale di jolomu boru Siturus dong. Harus, karena pasangannya Siturus baru lahir. Nah, Tapi kalau sekarang nggak ada Pak? ada. Ada juga ya? Itu istilah dalam hal ada itu, ada titik merakuk namanya. Kalau kamu di depan, kami di belakang. Kalau kami di depan, kamu di belakang. Itu titik merakuk. Ada perjanjian dua marga akan satu kepentingan dalam satu keluarga yang baru menikah ini. Karena dua marga yang sebenarnya dia milik Paribannya. Contohlah, Pariban Melda mau kawin sama Bung Tumorang. Aturan bapakmu yang menerima mahar jadi marga Situmorang menerima mahar. Jadi minta tolonglah keluarga Pariban Melda, anggaplah ini baru Siturus lekku, gula-gulaku. Kan aturan duit sama bapakmu, menjadi sama orang. Nah itu istilahnya begitu, bahasa apanya begitu. Bahasa halus ya? Gambarannya begitu. Iya. Seperti itu. Terus Pak tuh apa lagi yang berbeda? Perbedaan dengan suku lain itu masih banyak. Ritualnya sudah pasti, pakaian adatnya sudah pasti, bahasa terlebih. Ya, baru kalau agama nggak usah dibahas, sudah pasti beda ya. Kalau yang Muslim harus ketua, harus ada tuan kadi. Kalau di Kristen harus ada pendeta, nggak boleh yang lain. Harus pendeta yang mempersatukan. Dalam hal ritual adatnya sudah pasti beda sekali. Sudah pasti beda sekali. Kalau di adat Toba itu Kristen secara umum dari segi makanan yang harus yang harus diberikan ke pihak hula-hula pengantin perempuan, orang tuanya itu 1 ekor babi yang sudah dimasak tentunya. Kalau yang Muslim itu kambing ataupun kerbau atau lembu. Ya, karena ada juga banyak juga orang Batak itu Advent, dia paling sedikit kambing. Jadi dari situ aja sudah nampak ritualnya. Baru dari pihak perempuan akan memberikan ikan mas ke pihak laki-laki. Itu yang Muslim juga? Di Muslim juga nggak masalah kalau ikan mas. Karena orang Batak juga ada banyak Muslim juga, ada Advent, banyak. Pasti banyak perbedaan dengan suku yang lain. Kalau Marhata Sinamon itu ada perbedaannya juga? Marhata Sinamon itu dalam redaksi dia beda, tapi ritualnya lebih kurang sama, tujuannya lebih kurang sama. Marhata Sinamon itu adalah memberikan mahar, melamar. Ya, jadi apa yang saya katakan tadi, mahar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Toba itu sinamo, dalam bahasa Simalungun itu partading namanya, partadingan. Kalau dalam bahasa Karo, mereka terus lembak karena orang Karo itu sudah jelas ada tukur namanya, mahar untuk setiap marga berapa dia. Sana juga Jadi sama tua tahu juga ya Karo. Ya karena saya ketepatan lahir di daerah orang Karo dan sejak kecil saya sudah pintar bahasa Karo. Lalu saya puji Tuhan dapat istri orang Simalungun yang baik jadi sekali. langsung 3. Iya. Jadi saya mengerti. Jadi 3. Iya, saya mengerti bahasa Simalungun. Tapi Pak tuh keren kali mau mempelajari seperti itu. Banyak anak muda kan sekarang udah malas mengenal adat seperti ini. Kalau saya kan nggak anak muda. Iya sih. Saya sudah orang tua. Pas. Oke, lanjut Pak Tua. Gimana pembagian peran antara pihak laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan adat Batak? Pembagian peran itu yang jelas
itu akan nampak sekali. Kalau peran pihak laki-laki dalam pesta hajatan orang Batak, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari tempat, makanan untuk hajatan mau 1.000, 1.500, 2.000 undangan, orang itu akan menyediakan, dan pemberian penghormatan kepada pihak perempuan berupa uang cash, itu namanya panadayon, ada paksudian, banyak lagi poin-poin di dalam itu dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak perempuan hanya memberikan dalam bentuk makanan ikan mas, ulos, hanya beras yang ditaruh di atas itu. ya, beras. Tepatnya itu harus pakai apa? Ya, dia harus tanduk, supit namanya kalau di Toba sana. Apa maknanya? Itu sebuah kearifan lokal dari tanah Batak, menjadi wadah daripada beras yang dibawa itu sendiri. Beras itu dipercayai, yang jelas itu kan menyambung kehidupan orang banyak. Ciri-ciri makhluk hidup nomor 2 memerlukan makanan. Pertama bernapas, nomor 2 memerlukan beras, itu diperlukan orang banyak. Lalu dipercayai itu beras itu apabila dibawa agar dia yang dijumpainya itu horas-horas. Nah, begitulah yang dipercayai. Beras-beras artinya apa? Biar sehat walafiat, panjang umur, jauh dari mara bahaya. Oh, itu artinya. Ya, dipercayai begitu. Makanya itu biasanya 3 kali dibuat ke atas berasnya itu horas begitu. Terus kalau yang ditaruh beras di kepala Itu doa. Jadi yang paling penting adalah doa. Kalau dalam bahasa Batak Toba adalah pagori itu gunung-gunung. Jadi pagori itu adalah makanan. Itu seperti daun boleh ini. Kata itu ada pagori gunung-gunung. Kata itulah doa. Itulah. Kalau makanan itu ya akan berlalu, tapi doa itulah harapan kita. Semoga kau keluargamu langgeng, cepat dapat momongan. Nah, kan itu doa. Terus menurut Pak Tua, apa ada perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak dulu sama sekarang? Oh, sudah pasti. Jadi kalau perbedaan itu, matahari sendiri pun bergerak. Itu yang disebut dengan gerak semu matahari. Dulu saya pelajari dalam IPB ya, ilmu pengetahuan bumi antariksa. Jadi per 3 bulan ada gerak semu matahari. Terkadang terbit di sana sekian derajat, terkadang terbit di sana, ya begitu. Jadi dia bergerak. Adat Toba dulu, tadi saya terangkan di awal, kalau orang menikah zaman dulu, buyut saya, ulus hanya sama pengantin, karena tukang tenunnya masih susah dulu, belum lagi penjajahan, kan. Baru bergerak lagi, ulus menjadi 2. Nah, orang tua pengantin dan pengantin. Sekarang ini sudah banyak. Dan ada satu filosofi di negeri kita ini, bangsa yang maju adalah bangsa yang maju adat dan budayanya. Lalu adat dan budaya itu harus maju. Bahkan kementerian saat ini, Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan khusus menangani ini. Itulah sangat-sangat perlunya budaya itu dilestarikan, dijaga, dan bahkan dikembangkan. Nah, kalau boleh go internasional. Nah, itu. Pas. Terus menurut pendapat Pak Tua, apa keunikan dan ciri khas utama dari pernikahan adat Batak dibandingkan adat pernikahan lain? Ciri khas. Ya, ciri khas tentu setiap suku itu harus ada isme. Kalau nggak ada isme, dia akan tidak mencintai berlebihan adat dia sendiri. Nah, jadi setiap suku akan mengutarakan, oh kalau kami begini, wow, nah, nyala, nah kan nyala kan kira-kira. Jadi kalau di adat Toba itu yang paling saya
boleh bilang berterima kasih kepada yang memulai ini dulu adalah dasarnya tuntunan 3. Itu disebut dengan dalihan letu. Dalihan itu Ya. Jadi batu yang menjadi tempat memasak itu dalihan tungku itu, kalau ada besar tanahnya dikorek, baru diletak lagi, dia akan level. Dan yang 3 ini menggambarkan satu boma, marga dia sendiri, baru hula-hulanya, baru borunya. Ya, ada 3 marga perwakilan di situ. Dan kalau kita lihat dia sama rata. Kalau ada besar akan digali tanahnya agar dia rata, level. Nah, ya ada tinggi hati di sana. Jadi di sini sudah nampak berdiri sama tinggi, hidup sama rendah. Coba kalau batunya tinggi satu, yang 2 lagi rendah. Apabila kuali dibikin di atasnya, dia akan tumpah. Nah, itu hebatnya. Adat Batak itu dibuat oleh pendahulu-pendahulu. Itu nomor 1. Karena di sana ada pemerataan setara. Dan batu ini tidak tiap hari dipindah-pindah. Begitu dia diletakkan, dia akan terus di situ. Jadi hubungan kekerabatan itu pun terus, tidak akan boleh berganti-ganti. Nah, itu di sana. itu ciri khas. Itu yang itu kalau boleh dibilang dogmanya itu, dogma adat Batak itu kan. Itu. Berarti kekerabatan di adat Batak ini cukup kuat banget ya. Nah, kalau dasarnya cukup kuat, tapi untuk zaman sekarang kan banyak juga orang sudah merantau ke daerah lain lalu mengadopsi sedikit-sedikit, karena banyak juga orang Batak sudah kawin silang, kan, antar suku. Lalu yang ini nggak usah dilakukan, yang ini saja dilakukan, banyak. Kalau contohnya saya nih Pak Tua menikah sama orang Cina gitu kan, Chinese. Ya. Terus saya nggak mau dia beli marga, itu bisa ya Pak Tua? Tapi tetap pakai adat, bisa ya? Kalau adat itu boleh tidak sempurna 100% dilakukan, boleh sebagian, karena orang juga akan mengerti, karena pasangan ini bukannya Batak dengan Batak, kan begitu. Saya kira harus wajib gitu loh. Kalau wajib tidak akan ada orang Batak berani kawin silang. Kalau wajib, Maksud saya beli marga kalau contohnya dia benar-benar mau pakai adat Batak Toba gitu. kalau sudah menjadi keinginan keluarga itu, ya pasti lakukan itu. Dia akan diadopsi keluarga inti dulu menjadi marga ini, sekalipun dia berasal dari suku A, contoh ya, dibuatlah menjadi marga A. Lewat itu semuanya ritual adat Batak itu pun boleh berjalan dengan baik. Itu kesepakatan, karena ini bukan biaya kecil. Iya. Ya, Beli marga tuh mahal ya Pak? pasti mahal. Kalau adat zaman dulu dia harus potong kerbau. Nah, belum lagi memberikan uang yang disebut dengan pisau-pisau. Pisau-pisau. Ya, itu harus. Berarti ada pisau-pisau, ada Ya, kalau di Sinamon. Simalungun dibilang itu batu demban, itu harus jelas. Jadi dalam akhir-akhir ini ya banyak juga orang melakukan tidak sebesar itu memang. Tapi itulah semuanya itu karena sudah kesepakatan. Tak ada yang melawan kalau sudah sepakat. Itu aja sih Pak tuh pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Sembiring dengan NPM 2551127. Di sini saya bersama narasumber yaitu Johannes Panggabean. Jadi di sini saya melakukan wawancara mengenai proses pernikahan pada adat Batak, terkhususnya adat Batak Toba. Jadi langsung saja kita ke narasumbernya. Halo Tulang. Halo. Jelas? Ya, jadi kita langsung mulai Tulang wawancaranya. Oke. Jadi ini aku mau tanya nih Tulang. Yang pertama itu apa saja tahapan utama dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak dari awal hingga selesai, Tulang?
Ah, biasanya untuk tahap utamanya itu dimulai dari perkenalan dulu. Oh, oke. Antara keluarga, habis itu ada ini marsip. Apa itu marsip itu? Jadi keluarga laki-laki itu datang ke keluarga perempuan secara tertutup, ngomong baik-baik. Terus itu adalah untuk membahas ini mahar adat. Nah, kalau udah cocok semuanya, biasanya langsung ke martupol atau ke gereja gitu. Barulah pemberkatan nikah sama pesta adat itu biasanya sampai selesai sih. Nah, itu aja. Oh, berarti yang pertama itu pertemuan keluarga dulu ya, baru pemberkatan di gereja itu, Lang. Oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Tulang. Halo? Iya benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Tulang. Oke. Jadi apa makna dari pemberian ulos dalam pernikahan adat Batak? Biasanya kan ada pemberian ulos tuh, Tulang. Jadi maknanya apa itu, Tulang? Ya. Kalau dibilang itu maknanya apalagi itu sebagai tanda kasih sayang, Oh. doa, habis itu restu dari keluarga pengantin gitu loh. Baru itu bisa juga menjadi simbol sama bahagia terus ya sama dia. Jadi pas mengulusin itu biasanya memang momennya yang paling menyentuh di acara Batak itu. Oh, gitu. Jadi pertanyaan ketiga nih, Tulang. Biasanya kan di Boleh. ada Batak itu yang menikah 2 orang tapi yang sibuk satu kampung gitu. Jadi mengapa peran keluarga besar sangat penting dalam pernikahan adat Batak, Tulang? Jangan. Apa? Biasanya kan ya, Sistem ini ya. yang biasanya menikah kan Ulang. biasanya kan di adat Batak itu yang menikah 2 orang tapi yang sibuk satu kampung. Ya. Ya, jadi mengapa peran keluarga besar sangat penting dalam pernikahan adat Batak? Ini pertanyaan ketiga. Ini ya. Itu sangat penting karena ini adalah adat Batak ya. Adat Batak kita tahu bahwa yang nikah itu bukan cuma 2 orang aja, tapi 2 keluarga besar yang disatukan. Jadi keluarga besar itu pasti ikut campur tangan. Jadi keluarga perempuan, keluarga laki-laki untuk mempersiapkan acara, nah, dan biaya sampai jalan adat. Makanya peran keluarga itu di sini di Batak itu sangat penting. Gitu. Jadi Itu aja. gitu. Yang keempat nih, Tulang, ini saya kurang paham nih. Jadi menurut Tulang apa peran hula-hula, dongan tubuh dan boru dalam acara pernikahan menurut Tulang? Nah, kalau hula-hula itu keluarga pihak perempuan. Nah, dan mereka paling yang dihormati di adat Batak. Jadi biasanya mereka yang kasih doa, nasihat sama restu ke pengantin. Dongan tubuh, ini kan ada 2 nih. Ya, Tulang. Hula-hula itu di pihak cewek dan dongan tubuh itu di pihak cowok, keluarga itu sendiri kayak cowok gitu. Nah, kalau Tulang biasanya bantu kerja-kerja acara besar. Cara-cara biar bisa pestanya lancar. Jadi semua itu ada tugasnya masing-masing gitu. Oke, Tulang. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5 nih, Tulang. Jadi Betul. apa yang dimaksud dengan sistem marga dalam pernikahan adat Batak, Tulang? Jadi sistem marga dalam pernikahan adat Batak itu apa? Nah, Kalau sistem marga itu biasanya disebut dengan nama keturunan. oh, nama keturunan. Keturunan yang diwariskan dari bapak ke anak, dari kakek ke bapak ke ini. Jadi itu turun temurun dari marga orang Batak biasanya. Tahu lah hubungan kerabat. Nah, jadi marga memang penting kali kalau dalam kehidupan orang-orang Batak, apalagi soal pernikahan. Oh. Berarti kalau marga dalam Batak itu ngikut bapak ya, Tulang?
Ya benar, Oh, gratisan itu oke. lama. Oke tulang. Ini keenam nih tulang. Pertanyaan keenam. Hmm. Mengapa dalam adat Batak tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama? Tulang. Nggak boleh nikah sama orang yang Itu marganya kan- sama. Itu karena kalau marganya sama dianggap masih satu keturunan atau satu keluarga, walaupun sebenarnya hubungan darah sudah jauh kali pun tetap dianggap saudara. Makanya dalam adat Batak itu nggak boleh menikah semarga, harus beda marga. Contohnya Stumeyang dan Stumorang gitu, atau malah Pengabean atau Simanjunta gitu. Oh, itu tulang. Paham tulang. Ini pertanyaan ketujuh nih tulang. Ya boleh. Apa yang membedakan pernikahan adat Batak dengan pernikahan adat di daerah lain di Indonesia tulang? Itu. Pernikahan adat Batak dengan Nah, daerah lain. yang membedakan itu adat Batak itu biasanya kita lihat dari acaranya yang besar. Oh, tulang. Sama keluarga terlibat itu, keluarga besarnya juga terlibat di adat Batak. Keluarga semuanya ikut berperan itu biasanya, kayak tulang, buru bere, mak tua, semuanya itu ikut. Oh, betul. Selain itu juga banyak kayak ulos, tortor, sama aturan-aturan adat yang masih kuat dijaga. Jadi suasana adat memang terasa kali dibandingkan adat lain. Oh, itu tulang. Paham tulang. Ini yang ke-8 nih tulang. Ke-8 nih. Apa tuh? Jadi bagaimana pembagian peran antara pihak laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan adat Batak tulang? Pembagian perannya. Itu kalau bisa. Perannya itu biasanya yang membedakan itu keluarga besar itu di adat Batak. Jadi biasanya pihak laki-laki lebih banyak bertanggung jawab. Soalnya itu bisa dibilang sinamot. Jadi sinamot itu sinamot. apa? Itu kayak keluarga laki-laki yang memegang acara itu sama beberapa persiapan pesta. Kalau pihak perempuan lebih ke menyambut atau menerima keluarga laki-laki, keluarga laki-laki sesuai adat. Jadi sebenarnya nih ya, kalau dua pihak ini saling membantu biar acara berjalan bagus. Oh, gitu tulang. Paham. Ini ke-9 nih tulang. Ke-9. Apa tuh? Jadi menurut tulang, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak dulu dan sekarang tulang? Oh, memang beda sih kali, jauh bedanya. Beda lagi, menurutku ini ya, kalau perubahannya itu dibanding dulu itu memang jauh beda dari perlengkapan adatnya. Batak lengkap kali proses ya, caranya lebih lama. Sekarang banyak yang dipersingkat. Jadi Betul. kalau acara-acara dulu orang Batak itu panjang, bisa sampai seminggu 3 hari itu bisa, tapi sekarang dipersingkat. Nah, karena biaya, waktu, dan kesibukan orang-orang. Walaupun zaman modern ini, inti adat itu tetap masih dijaga oleh orang-orang Batak ini. Oke tulang, paham. Ini yang terakhir nih tulang. Nah, apalagi yang terakhir nih. Apa tuh? Oke. Nah, Menurut tulang, apa keunikan dari ciri khas utama dari pernikahan adat Batak dibandingkan adat pernikahan lainnya tulang? Pernikahan daerah lainnya gitu. nah keunikan orang Batak ini bisa kita lihat dari pernikahannya, adatnya dari sistem marga, sama adat kekeluargaan yang kuat. Selain itu masih ada pemberian ulos, tortor, sama nasihat-nasihat adat yang bikin suasana itu jadi kayak khas Batak gitu. Oh. Jadi bukan sekedar pesta nikah doang, tapi benar-benar acara keluarga gitu. Oh, oke tulang. Oke, sekian aja wawancaranya tulang. Jadi terima kasih banyak tulang. Halo? Iya. Ya, sekian wawancara tulang. Makasih banyak tulang. Oke. Terima kasih tulang. Ya, bujur tulang. Halo. Ya, mau lihat ya tulang. Iya, Pak. Oke guys, sekian wawancara mengenai proses pernikahan pada adat Batak, terkhususnya adat Batak Toba. Saya Nathanael Sembiring, terima kasih. Macam mana kita
pernikahan dari awal. Iya, dari awal sampai selesai. Nah, aku udah bilang gak ngerti mama kalau bahasa Indonesia. Lah, Dari tahapan sebelum hari H, ini kan? iya, tahapan utamanya di pernikahan dari awal intinya, dari awal sampai selesai. Aku nanti bilang ya, kalau orang Batak itu biasanya sebelum menikah itu maksudnya pertama-tama kita ke rumah suami dulu kan, apa namanya itu, mengadua, apa artinya mengadua bahasa Indonesia-nya? Ngerti nggak? Ngerti mama. Nanti kami yang cari mengalua terus. Nah, udah itu, sebelum udah itu apa lagi ya? Udah sampai di sana. Kayak inilah, ini apa? Ada nyewa kopi tadi, mau itu, orang itu mau nikah, apa namanya, musik, bisik-bisik namanya itu, maksudnya bisik-bisik, mau, maksudnya, bisik-bisik itu gimana, maksudnya perencanaan nikahnya, begitu, membicarakan perencanaan pernikahan. Bisik-bisik namanya, bermusik namanya di sini. Kalau orang Batak. Bukan bermusik bisik-bisik, maksudnya bermusik lain pula bermusik. Berbisik-bisik, bermusik. Kalau bermusik itu mengatasi namanya dibilang di situ. Bisik-bisik maksudnya membicarakan, maksudnya kedua belah pihak bertemu membicarakan bagaimana setuju apa enggak kedua belah pihak, maksudnya kedua mau enggak, maksudnya pihak si perempuan menerima pihak laki-laki, maksudnya pihak menerima anaknya itu jadi suaminya, begitu, maksudnya kedua belah pihak begitu, bisik-bisik lah namanya. Terus? Itu udah itu kalau ada kata setuju, udah itu mertupul lah. Kalau mertupul itu dibilang tunangan istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya orang kayak tunangan, mertupul. Udah mertupul, terus adalah merusik. Kalau merusik itu disitulah membicarakan kayak apa namanya, membicarakan kayak mahar begitulah ya, mahar kayak kan kita perempuan dibeli pihak laki-laki, jadi dibicarakan lah misalnya maharnya berapa, bertupul itu merusik kan, maksudnya itu membicarakan mahar, di situ lah mahar, terus tanggal pernikahannya, begitu. Terus? Udah selesai musik, udah di situ kan semua dibicarakan tanggal pernikahan sama udah semua dari situ, baru udah setuju semua, udah clear semua, baru tinggal pesta pernikahannya lah, tanggal berapa dia juga, begitu, kesepakatan kedua belah pihak begitu, mahar sama tanggal berapa disahkan begitu. Udah terakhir pernikahannya lah. Habis itu dalam pernikahan adat Batak itu kan ada pemberian ulos kan. Nah, apa makna dari pemberian ulos itu dalam pernikahan adat Batak? Maknanya? Iya. Ya.
Ada yang bilang ya, maknanya maksudnya ya untuk mendekati anak kita itu maksudnya sehat-sehat, lancar rezekinya begitu. Ada khusus itu untuk ulos, untuk khusus menikah. Terus ada sarung hela. Kalau hela itu kan menantu laki-laki. Kalau makna sarung hela itu maksudnya kalau sarung hela itu nanti dibawa kalau ada acara di pihak perempuan itu harus dipakai, bahwa itulah tandanya dia sebagai pihak maksudnya menantu laki-laki. Habis itu kenapa peran keluarga besar itu sangat penting dalam pernikahan adat Batak? Apa? Kenapa peran keluarga besar itu sangat penting dalam pernikahan adat Batak? Ya iyalah, untuk mewakili sebagai orang tua sah, Udah untuk mendampingi bahwa anaknya melihat anaknya untuk menuju untuk membina rumah tangga yang baru begitu. Udah. Apa yang dimaksud dengan sistem marga dalam pernikahan adat Batak? Sistem maksudnya apa makna sistem? Sistem marga dalam pernikahan adat Batak. Ya, untuk mengetahui atau ya apa dibilangnya? Untuk mengetahui sebagai ikatan, gimana aku bilang? Pokoknya biar kita dapat mengetahui kita mau jelaskan apa cuman. Apa aku bilang? Dilewatin Bella dulu. Itu. Kenapa di dalam adat Batak tuh tidak boleh menikah dengan marga yang sama? Ya nggak boleh karena itu dianggap saya masih saudara kandung, masih saudara. Kalau masih satu marga. Kalau karena dianggap masih saudara, masih saudara. Terus apa yang membedakan pernikahan di dalam adat Batak dengan itu pernikahan adat lain di daerah lain? Yang membedakan? Ya, pernikahan adat Batak dengan pernikahan daerah lain. Ya, yang membedakan adatnya itu mungkin ya budayanya lah mungkin. Terus bagaimana pembagian peran antara pihak laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan? Pembagian peran.
Ya, perannya yang berperan penuh ya pihak laki-laki. Kalau acara adatnya yang berperan penuh pihak laki-laki. Terus peran pihak wanitanya apa? Hah? Peran pihak perempuan apa? Ya pihak perempuan kita cuman membawa ya membawa seperti apa, membawa apa tadi bilang ya, membawa seperti mahar itu loh, apa namanya, ulos. Kita hanya menyediakan seperti ulos, begitu, berperan sebagai untuk menyediakan, untuk menyiapkan seperti ulos itu, ikan. Kalau macam acara, maksudnya kalau acara makan, kayak makan, maksudnya tamu undangan itu kan dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak perempuan cuma bawa untuk ulos nanti untuk sama pengantin. Kalau sama ikan, kan ikannya beda. Kalau ikan khusus yang bawa pihak perempuan. Kalau daging, masalah daging-daging untuk dimakan bersama undangan itu kan dari pihak laki-laki. Jadi pihak perempuan cuma bawa ikan, itulah ikan sama ulos. Ikan tuh untuk apa? Ya itulah untuk dikasih sama pihak perempuan, sama pihak untuk pengantin, disuapkan untuk pengantin. Nah, ada maknanya itu untuk pihak pengantin itu. Berarti ikan disiapkan dari pihak perempuan untuk disuapin untuk pengantinnya nanti? Ya. Dihidangkan untuk pihak pengantin nanti. Terus menurut Mama, ada tidak perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak yang dulu sama yang sekarang? Ya nggak ada sih, sama aja, nggak ada bedanya. Ya soalnya karena itu adat kan udah memang ditentukan dari kita menjalankan adat yang dari Turun-temurun? dulu, ya turun-temurun. Terus menurut Mama tuh apa keunikan dan ciri khas utama dari pernikahan adat Batak dengan adat lainnya? Ya keunikannya kayaknya ya manaktor itulah, kan nggak ada di tempat orang lain begitu kan. Manaktor terus ya terus ya kalau pengantinnya nyanyi disawer begitu. Manortor tuh wajib ya di setiap pernikahan adat Batak? Hah? Manortor tuh wajib ya di setiap pernikahan adat Batak? Ya wajib, karena ada kelompok. Ya cuman tuh baik yang nggak ditanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye bye.